Halo, halo. Halo, halo. Iya, Mas. Jelas ya? Jelas nggak, Mas, suaranya? Oke. Aku nggak pernah ini pakai kayak gini Nggak ya. pernah pakai kayak gini. Iya, Mas. Assalamualaikum, Mas Roji. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sehat. Alhamdulillah, sehat. Mana? Kamu Mana? Ini nunggu teman-teman dulu, Mas. Apa gimana? terserah. Saya ngikut aja. Serah. Saya ngikut aja. Pokoknya Pokoknya, kalau mau mulai, kalau mau kah? mulai, Kalau mau nunggu kalau mau berapa nunggu menit gitu. berapa menit gitu. Ya, mungkin nunggu beberapa menit dulu ya, Mas, biar agak rame gitu. Oke, siap. Oke, siap. Ini emang suaranya mantul gitu Ini ya? emang suaranya mantul gitu ya? Oh, Aku, kurang tahu. aku kalau aku ngomong tuh kayak Kalau mantul. aku ngomong tuh kayak mantul. Oh, tapi kesininya jelas kok, Mas. Oh, ya udah. Oh, ya. Mas Raji sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat. Ini lagi di mana kamu? Sekarang lagi di mana kamu? Alhamdulillah sehat juga. Ini gimana? Saya manggilnya Mas atau Bapak? Bapak. Kayak Bapak. Mas aja ya ya mungkin. aja. Ya, aja. Ini lagi di Semarang apa Ini di? lagi di Semarang apa di? Lagi di rumah, Mas. Oh iya 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 iya. Oh, iya, iya, iya. Iya. Mungkin bisa dimulai aja mungkin ya, Mas. Silakan. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertatap muka meskipun dalam virtual live Instagram karena kan kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 dan insya Allah semoga kita dapat diberi kesempatan untuk bisa bertemu langsung di lain waktu. Amin. Eh, Baiklah, Mas. Sembari menunggu teman-teman yang lain juga, mungkin bisa apa ya? Tanya-tanya sedikit ya, Mas ya. Ya silakan. Ya, silakan. Bebas. Sekarang Mas Bebas. Roji lagi di mana? Di rumah atau di? Saya lagi Saya lagi di Bogor ini lagi ada Bogor ini, lagi ada or. or. Oh, ya. Sekarang lagi ada kesibukan apa aja, Mas, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini? Ya kesibukannya Ya, kesibukannya sama sih ya. sama sih ya. Karena sudah sekarang Karena sudah sekarang ngantor di ngantor di Kemenak saya juga Kemenak sekarang saya juga sekali juga sekali juga ke PBNU ke jadi ya PBNU. Jadi ya, misal lagi libur misal lagi libur, ya saya ke ya saya ke PBNU tepatnya di lembaga tepatnya ya, di lembaga. Ya, ya kesibukannya ya saya kesibukannya ya saya nggak ya, yakin mungkin gitu. pada apa ya, sekarang ini kan Bogor itu berarti dekat dengan ibu kota ya, Mas ya. Ya mungkin persebaran COVID-nya itu lumayan tinggi gitu. Bagaimana kegiatan sehari-hari Mas Roji dalam keadaan pandemi sekarang ini? Ya kalau di Ya pekerjaan kalau di di pekerjaan daerah di Jabodetabek daerah kita Jabodetabek kita sama sama di Jakarta di Jakarta, Bogor Bogor, sebagainya. sebagainya. Jadi kalau kita di Jadi kantor kalau pun kita di kantor pun saya seminggu itu saya cuma seminggu itu cuma
2 kali masuknya. Itu yang terjadwal. Tapi kan jadwal nggak bisa lebih dari 2 hari sih. Karena ya kan ada permintaan suruh masuk. Tetap harus masuk. Itu kan pekerjaannya begitu. Nah, tidak selamanya kita jadwal waktu tentu kita harus masuk. Tapi ya dibatasi emang apalagi masa PP bukan PB. Nah, itu cuman sekitar 20. Lebihnya ya harus kerja di rumah. Itu WFH ya Mas ya. ya Berarti istilahnya WFO. Lalu Mas boleh diceritakan ya pengalaman Mas Roji selama kuliah dan menjadi anggota CSS Mora IAIN Wali Songo dulu Mas. Oke. Ya terkait pengalaman saya kuliah ya saya mungkin apa ya? Saya masuk kan 2010 itu peserta siswa ilmu falak ini murni dalam arti ada yang siswa. Ya, kalau yang sekarang kan mungkin ada campuran bahkan regulernya daripada. Jadi dulu itu emang bahkan kita itu dianggap eksklusif karena emang sering itu rombongan. Saya dulu kan sekelasnya 40 orang. Waktu mau berangkat kampus itu sudah angkot itu sudah menunggu. Jadi dia udah jejer tahu kuliahnya sekitar jam 1. Udah nunggu. Naik. Enggak. Angkotnya Pak Yo bukan Mas? Iya, Pak Yo. Sama. Jadi sampai akrab banget sama mau jalan-jalan, mau jaroh gitu, mau kunjungan dosen. Naik angkot itu rame-rame. Ya kadang naik angkot satu angkot orangnya tak desakan aja. Tapi kan namanya sama aja sih. Seru ya Mas ya. Iya. Jalan-jalan ya asik. Kuliah itu emang masa-masa menikmati kebebasan. Pasca sekolah itu kan jenjang S1 itu kan masa yang tadinya di pondok dengan segala aturan terus kita ke perguruan dengan semua bebasan kita bebas mau apa silahkan mau tergantung kita kemana-mana mau apapun. Cuman satu yang tidak mungkin tidak dimiliki orang yang punya kontrol tersebut yaitu ada identitas santri ini kan tidak bisa dilepas dari kita. Jadi sesuatu yang berlebihan. Ya, mungkin kebebasan lebih terkontrol oleh santri dan pesantren. Itu mungkin ya. Itu ya terkait ilmu falak banyak hal lah ya yang kita dapatkan. Tidak hanya mungkin tapi juga pengalaman skill dan lain sebagainya yang didapatkan ya. Seperti hari
Saya bekerja kan pada bukan saya tidak bekerja bangsa. Saya bekerja sekarang itu di Direktorat Pendidikan Islam. Spesifik lagi guru madrasah. Kan bukan urusan kepala. Iya. Selama kuliah kan tugasnya ngitung rokok. Iya. Ya nggak? Iya, Ya Mas. nggak? Artinya jauh banget. Cuman emang saya di kuliah di ikut IKS Sport. Kebetulan saya pengurus ya. Bagian Kominfo. Dan merangkap ini juga pimpinan umum di Zenit. Saya Zenit. Iya, Mas. Ya, Mas, boleh diceritakan bagaimana cerita Mas Roji selama menjadi pimpinan umum LPM Zenit, lalu bagaimana cerita dan pengalaman selama berproses di LPM Zenit, Mas? Ya, awal-awal kalau secara skill kemampuan saya nggak ada. Waktu saya masuk di kuliah. Cuman waktu itu saya pondok itu saya satu kamar dengan sebelumnya pimpinan umum dan sebelumnya kayaknya dua di situ. Jadi di kamar saya tulis dan orang-orang aktif lah. Saya menarik lah waktu itu. Jadi ada niat saya kepengen awali biar itu saya nulis dulu di buku. Pengen saya tulis aja. Akhirnya waktu perekrut di Zenit pada awal 2010 kayaknya. Saya 2010 semester ganjil itu kan tahun 11 awal itu rekrut. Nah, alhamdulillah waktu itu. Nah, itu saya berproses dulu. Kedua kan saya jadi nah, seharusnya kan secara koordinator Kominfo yang menjadi PU-nya. Sebelum-sebelumnya kan begitu. Tapi waktu tahun itu koordinator Kominfo ini katanya itu juga dia koordinator ketua HD. Makanya dia menolak jadi pimpinan umum akhir. Karena saya juga ada di situ. Udah kamu aja. Ya sudah. Di sini kan bukan kualitas baik tapi untuk belajar. Nah, di situ kita jadi bukan orang yang mampu kita belajar bagaimana kita proses. Ya udahlah kita jalani. Tapi ya sama-sama kita ya alhamdulillah waktu itu bisa dua kali pada masa itu. Itu ya itulah pengalaman waktu di nah dari itu hari ini skill menulis itu bermanfaat bagi saya. Hari ini kadang di pekerjaan itu kan diminta menulis buat naskah akademik lah. Dari situ kan kita bisa menulis sebelumnya pernah nulis pernah tata cara
berita seperti apa, cara tidak lain tes yang kita kampus itu. Ya, alhamdulillah hari ini berguna itu skill itu bukan pada akademiknya gitu. Akademik tapi bukan, malah skill itu yang didahulukan. Itu baik Mas, terima kasih. Mungkin iya Mas, mungkin itu beberapa pertanyaan awal. Sebelumnya saya mohon maaf belum membacakan CV dari Mas Roji. Oh, nggak apa-apa. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari narasumber pada malam hari ini. Sebentar Mas. Nama Khairul Roji. Sebentar Mas, aduh. Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Nama Khairul Roji, lahir pada tanggal 24 Desember 1961 di pedalaman 91. 61 atau 91? 91 Mas. Iya, di pedalaman Pulau Kalimantan yang jauh dari akses perkotaan, transportasi masyarakat menuju kota. Terlebih dahulu harus menggunakan perahu. Desa itu bernama Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh narasumber kita. SDN Lehai 1, MTS Miftahuddin Jenamas, jurusan keagamaan, MA NIPA Roka Amuntai, S1 Prodi Ilmu Falak di IAIN Wali Songo Semarang, pendidikan non formal, PP Asalam Lehai, PP Rosyidiyah Khalidiyah Amuntai, PP Darun Najah Semarang. Pengalaman organisasi, anggota Departemen Komunikasi dan Informasi CSS Morawin Wali Songo, pimpinan umum LPM Zenit CSS Morawin Wali Songo, anggota Departemen UKM Nafilah UIN Wali Songo, wakil sekretaris PC IPNU Jakarta Pusat, anggota divisi Kalam UIN Wali Songo Jabodetabek, anggota Biro Lembaga Falakiyah PBNU, dan yang terakhir Ketua Alumni PBSB Nasional. Ya, mungkin tadi adalah CV dari narasumber pada malam hari ini, dan selanjutnya kita akan Mas ini sharing aja ya, maksudnya jadi santai aja. Ya, santai kita mah, namanya bebas. Iya. Apa yang bisa ini sampaikan ya saya sampaikan. Kalau toh nggak bisa ya nanti sharing ke tempat yang lain. Iya Mas. Baiklah, kita lanjutkan beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan pada Mas Roji. Ya. Lalu ini Mas, setelah menyelesaikan studi S1 dan melanjutkan pengabdian di pondok pesantren, boleh tidak menceritakan secara singkat kesan dan pengalaman Mas Roji ketika setelah selesai S1 lalu melanjutkan pengabdian di pesantren? Ya, baik. Saya setelah selesai dari Wali Songo pada Juni
Sidang munakosah saya kan tanggal kalau nggak salah 16 Juni berapa 2014 waktu itu. Setelah itu kan nggak ada aktivitas ya, nggak ada aktivitas waktu pas sebelum wisuda. Sebagian teman-teman kan pada pulang ya, karena kebetulan wisuda itu setelah Lebaran beberapa hari. Akhirnya waktu itu saya dan 3 teman saya waktu itu sekelas, ada Fahrin, ada Muhammad Hanif Lutfi, orang Jember. Itu kita memutuskan ke Madura, ke Pondok Pesantren Al Mubarak untuk belajar falak. Yang ngaji kitab falak yang dikarang oleh Kiai Ahmad Ghazali Fatullah. Ghazali Muhammad Fatullah itu ya yang banyak dijadikan penelitian bagi teman-teman di Wali Songo kitabnya. Ya, beliau itu sekarang sudah ngarang kitab falaknya itu ada 10. Terakhir ya Jami'ul Adillah tentang penentuan kiblat 1 hari Rasdul kiblat 1 hari bisa 2 kali gitu. Itu salah satu kitab terakhir beliau karena katanya cukup 10 katanya gitu. Nah, itu kita dulu belajar, cuman waktu saya belajar hanya sampai Durul Anik. Durul Anik itu ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, kenal. Nah, waktu setelah selesai itu saya belajar di sana selama 1 bulan. Ya kerjaannya cuman tidur, ngaji kitab. Bukan ngaji kitab sih sebenarnya, belajar sendiri. Belajar sendiri, kalau nggak paham baru tanya. Pokoknya kerjaannya ngitung aja tiap hari. Ngitung selesai 1 kitab, ngitung lagi kitab selanjutnya, ngitung lagi kitab selanjutnya. Kalau nggak salah sekitar 5 kitab waktu itu. Nah, setelah dari situ, karena sebelumnya penelitian saya itu kan berkaitan dengan falak, berkaitan dengan salah satu narasumbernya itu Kiai Ghazali Masruri almarhum, Allah yarham. Nah, waktu itu sebelum lulus itu ditawarin saya, gimana kalau ke lembaga falakiyah. Nah, selanjutnya waktu setelah lulus lagi diajak lagi sama Mas Mariani, salah satu senior kita di Wali Songo juga, yang angkatan pertama falak. Waktu itu sebelumnya kan juga di PBNU, ngajakin, udah setelah selesai ngabdinya di PBNU aja. Ya udah, sebenarnya saya ngabdinya nggak ke pesantren. Jadi saya itu secara aturan ya mungkin termasuk salah kali ya. Bukan tidak sesuai aturan. Ngabdinya nggak di pondok, tapi di lembaga ormas NU waktu itu. Ya udah, akhirnya setelah wisuda membereskan di Semarang dan lain sebagainya, saya minta izin orang tua. Waktu itu juga orang tua agak berat karena kan niatnya sudah pulang, niatnya kepengen pulang dah. Pengen pulang, ya udah di pondok gitu. Ternyata ada tawaran, ya saya izin. Agak berat orang tua, tapi saya rayu lah. Mumpung saya ada kesempatan untuk ke Jakarta. Ya kalau toh nggak betah, ya saya pulang. Kalau betah ya lanjut. Ternyata sampai hari ini saya masih ada di Jakarta gitu. Artinya mungkin betah ya. Itu saya kenapa saya ke Jakarta itu ada ajakan. Kalau terkait pengabdian memang saya tidak mengabdi di pesantren, tapi saya ngabdinya di lembaga falakiyah. Ya semoga masih tercatat sebagai pengabdian ya. Artinya semoga ini juga masih diakui gitu. Karena emang secara aturan emang nggak ada ya. Kita semuanya diatur kalau sama Kemenak itu ya harus ngabdinya di pesantren. Kalau nggak di pesantren sendiri ya bisa di pesantren lain, dan harus ada tanda surat tertentu sih. Kalau saya dulu nggak ada, jadi ya cuman saya tetap komunikasi pondok, artinya tetap kalau misalkan pulang gitu, kalau misal saya ada waktu saya mampir pondok gitu. Jadi tetap saya komunikasi baik, karena emang pondok saya juga pengajarnya kan banyak ya, dan ada teman juga pulang yang ngabdi waktu itu, karena sekelas waktu itu saya ada 2 orang yang dari pondok saya. Nah, satunya ngabdi dan saya ke Jakarta. Nah, selama di Jakarta ya saya di PBNU sekitar sampai 2,5 tahun lah saya yang benar-benar stay di sana ya. Tinggalnya di kantor Falakiyah, ya, ngabdinya di situ ya.
aktivitasnya di situ saya. Nah, baru kalau kerjanya setelah itu saya baru kerja di Kemenak itu ya dari 2017. Jadi 2014, 15, 16 itu full di lembaga Falakia gitu. Kalau baru kerja itu ya setelah 2 tahun setengah itu lah. Tuh saya masa-masa tapi sampai hari ini saya masih di Falakia karena saya tahu saya hari ini begini ya salah satu apa ya? Salah satu berkahnya kalau orang NU itu kan atau orang pesantren itu kenal dengan berkah ya. Salah satu keberkahannya Iya, ya Mas. berkah saya ngabdi di NU banyak kenal orang ya diajak kerja gitu. Nah itu sih. Ya mungkin itu terkait pengalaman pengabdian saya itu tidak ini ya, tidak kayak teman-teman yang benar-benar di pesantren. Bahkan sampai hari ini ada beberapa teman-teman yang mengabdikan masih di pesantren gitu. Kalau saya ya karena di Jakarta ya, Jakarta itu peluangnya mungkin lebih banyak dan tantangannya juga banyak. Jadi ya ikut tantangan-tantangan gitu ya. Itu mungkin terkait pengabdian. Kalau boleh tahu, Mas Roji ini melanjutkan studi S2-nya itu di jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Mas. Iya, Betul. Nah, ini saya sambil ngetes. eh, ya, yang ingin saya tanyakan, mengapa Mas memilih jurusan itu dan melanjutkan di bidang hukum? Lalu apa, bagaimana cerita ketika S2 yang begitu berbeda dengan keilmuan ketika kuliah di apa pas S1 gitu loh, Mas? Ya. Ya, ya di satu sisi emang kalau saya mau melanjutkan apa linear sesuai jurusan falak ya, itu kan harus kuliahnya kan ke Semarang. Sedangkan saya Ya. berada di posisinya di Jakarta. Di Jakarta. Jadi waktu itu saya mikir ya, saya karena waktu itu masih belum ada ya secara finansial juga kan masih ya secukupnya ya waktu itu ya cukup 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 aja gitu hanya untuk cukup sehari-hari dan lain sebagainya gitu tidak lebih makanya kepengen ngelanjutin yang linear juga nggak mungkin karena biaya transportnya juga mahal kan kebetulan lagi asik mungkin lagi senang aja di Jakarta gitu kan dengan aktivitas yang beragam ya lagi senang ya malas kemana-mana gitu akhirnya ya sudah karena hukum keluarga itu kan masih tidak jauh ya. Kita juga dulu Iya. waktu masih di S1, selain falak juga ada muatan akwalus saksiyahnya, hukum pidana, perdata, gitu-gitu kan diajarkan waktu itu. Jadi ya sedikit banyaknya masih nyambung gitu. Tidak terlalu jauh beda waktu kita. Ya hanya sekedar mungkin ada tambahan-tambahan yang kita tidak dapat waktu kuliah ya mungkin praktek cara sidang dan lain sebagainya itu kan memang nggak ada itu karena kalau masa saya sudah dikurangi tapi kalau sebelumnya kakak kelas sebelumnya itu pernah merasakan namanya sidang sidang perdata gitu tuh ada dulu tuh malah lebih ini menurut saya secara pengalamannya bahkan kakak kelas sebelumnya itu ada ini PKPA itu PKPA ya istilahnya pendidikan advokat dulu tuh ada bantuan Oh, pendidikan advokat malah kakak kelas kita itu bahkan ada yang sekarang makanya sekarang ada kakak kelas kita yang jadi advokat kan ada yang jadi advokat karena ada akses itu nah masa saya sudah nggak ada jadi hanya sekedar pendidikan dasarnya aja nah, itu kenapa saya ngambil S2 hukum keluarga itu ya karena agak masih beririsan gitu itu aja sih pilihannya ya nyari aktivitas gitu nyari aktivitas nyari jaringan ya kita kan perlu perlu menambah jejaring tidak hanya iya. pada anak falak atau ilmu falak aja cuman memperluas jejaring itu kan penting itu sih untuk ya sekedar menambah teman ya barangkali mungkin hari ini kita tidak merasakan manfaatnya dengan adanya jejaring itu ya bisa jadi jejaring itu kita
akan dapat rasakan manfaat mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Nah itulah kenapa saya udahlah, yang penting saya kuliah dulu aja. Masalah linearitas gampang lah, nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi kuliah lagi gitu aja kan. Terus mungkin ketika awal-awal sekolah S2 itu merasa apa ya, istilahnya tuh kayak pusing gitu loh Mas. Eh, apa ya, ada rasa belum belum terlalu cukup banyak bekal di ilmu hukum, karena sebelumnya itu kan kita belajarnya itu kan ilmu falak ya Mas ya. Ada nggak rasa apa ya, rasa seperti itu loh Mas, kayak aduh pusing misalkan harus belajar dari nol lagi atau gimana gitu Mas. Kalau belajarnya sih nggak pusing ya. Yang pusing ini tesisnya. Sampai sekarang saya belum selesai. Aduh maaf. Ini saya itu masuk studi Berarti, yang paling lama nih. Jadi sampai sekarang oh selesai iya. sebenarnya. Gitu. Ya karena gini, kenapa menurut saya nggak pusing? Pelajaran hukum keluarga itu kan juga sudah pernah kita terima waktu di pondok. Ya, Oh iya Mas. secara dasar kita sudah punya basicnya. Kita ngaji kitab, terus ngaji fikih waktu di pondok itu ada pengajaran fikih kan, ada di Iya, situ ngajarin masalah nikah, waris. Kita bahkan dulu pernah belajar cara ngitung waris kan, nah itu iya dan lain Mas. sebagainya ya. Artinya secara basic keilmuan kita sudah punya, hanya sekedar ya nambah-nambah pengetahuan lagi aja, buku-buku yang terbaru, teori dan lain sebagainya. Itu aja sih menurut saya. Kalau secara kuliah ya enak-enak aja sih, karena namanya belajar itu kan gampang-gampang susah sebenarnya. Kayak dulu Dinikmati. waktu waktu saya belajar falak sendiri, saya S1 sendiri ya. Waktu saya belajar S1 sendiri kan nggak punya basic falak. Malah itu tidak punya basic sama sekali. Karena di Ya. pondok nggak pernah diajarkan falak. Mengenal tentang falak sendiri pun nggak tahu. Waktu saya pas dinyatakan lulus aja waktu itu, falak itu, saya searching internet. Yang muncul ya masalah Urion, masalah rasi bintang malah. Bukan pada pelajaran falak yang kita belajar di sana, ternyata itu ya masih bagian daripada ilmu falak kan gitu. Ya itu artinya namanya belajar itu ya pasti ada tantangannya, cuman apakah tantangan itu berat apa enggak tergantung pada basic dan kemauan kita sebenarnya dalam mau belajar sih gitu sih. Ya yang paling berat tugas akhir tentunya. Jadi selama kuliah itu meskipun tidak linear tapi dinikmati ya Mas ya, dijalani dengan Ya enjoy ya Mas. pasti dijalani aja. Iya. Lalu nih Mas, kan Mas Roji ini kan di ini ya, menjadi anggota LVBNU ya Mas. Ya, Menurut Mas Roji ini bagaimana perkembangan falak pada sekarang ini gitu loh Mas? ya kalau perkembangan falak hari ini ya sangat, menurut saya sudah sangat bagus ya. Kalau dulu orang tidak kenal dengan, artinya tidak familiar dengan teleskop robotik, sekarang sudah tahu dengan robotik. Bahkan orang-orang pesantren sekarang sudah banyak yang ahli ya, yang banyak mengoperasikan. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Bahkan sekarang muncul programmer dalam ilmu falak yang digawangi oleh anak-anak pesantren. Selain itu ya, selain programmer juga muncul alat-alat tertentu yang di di dimunculkan oleh anak-anak pesantren. Cuman memang kalau secara perkembangan ilmu falak ya isunya emang hanya terbatas pada 4 itu ya yang secara sentral ya, karena itu yang berkaitan dengan keagamaan emang ya waktu sholat, kiblat, awal bulan, gerhana gitu ya. Emang sentral sentral pembahasannya kepada 4 bidang itu, sehingga kadang-kadang orang merasa jenuh kalau sering, karena kadang membulat aja, semisal awal bulan nih,
bergulat pada hisab dan ru'yah gitu. Pada Iya. penyaksian atau tidak begitu kan. Ya tidak jauh lah. Ngulik-ngulik itu kalau waktu sholat ya pada ketinggiannya apakah masuk sudah waktu sholat, apakah ternyata keliru apa enggak. Kalau arah kiblat ya pada ini dulu menggunakan metode apa dan kira-kira boleh apa enggak, apakah sekarang perlu diukur ulang atau tidak kan gitu-gitu. Ya pada ranah itu aja. Cuman kemampuan orang sekarang ini sudah beragam menurut saya karena banyak hal ya, eksplornya sudah berbagai macam. Ya artinya tidak terfokus pada kitab klasik, tapi yang kontemporer juga sudah banyak sekarang. Ya, belajarnya tidak lagi menggunakan kitab, tapi sekarang menggunakan komputer kan, menggunakan laptop. Nah, depan laptop sudah. Karena zaman kuliah pun juga teman-teman yang pintar-pintar program kan juga banyak ya, bahkan menjadikan penelitiannya ya terkait programmer gitu, programming. Itu kalau terkait keilmuan falak sih ya sudah sangat maju menurut saya, apalagi dengan hasil-hasil citra hilal yang sekarang yang sudah beragam ya. Kalau dulu orang sulit mendokumentasikan hasil hilal, tapi sekarang sudah, alhamdulillah kan, dengan kemajuan teleskop, dengan apa ya, dengan analisis data citra, semuanya bisa dilihat gitu hasilnya. Oh ini hilal satu Rajab, ini hilal satu ini dan sebagainya. Sudah bisa berkembang untuk falak yang sangat ilmiah, tidak lagi hanya klaim gitu. Ya itu kalau terkait perkembangan falak ya begitu sih menurut saya. Lalu Mas, setelah mengetahui perkembangan falak pada masa sekarang ya Mas ya, menurut Mas Roji, perkembangan falak ini akan terus berkembang ke arah ritual atau sains, atau mungkin ilmu falak ini bisa mengarah ke kebudayaan atau ekologi gitu Mas? Ya kalau yang lagi sentral sekarang itu kan sains ya, yang agak sentral sekarang sains karena eranya sekarang kan perlu fakta, perlu pembuktian. Jadi tidak hanya klaim semata. Jadi ya era sekarang emang kebutuhannya itu. Jadi saya mengatakan saya melihat apa ya? Saya lagi hari ini ru'ya dan saya melihat hilal. Orang tertentu kan sekarang mempertanyakan emang hilalnya di mana gitu. Citranya seperti apa dan bisa dianalisis apa tidak kan begitu. Ya itu yang hari ini mungkin berarah pada sains. Kalau semisal marah pada budaya dan lain sebagainya itu memang sudah menjadi praktek menurut saya. Jadi kalau budaya itu kan di beberapa daerah juga sudah menjadi praktek orang ke tempat tertentu, kayak semisal masih ya tradisi apa aboge dan lain sebagainya itu kan masih ya. Walaupun ya tidak banyak penganutnya. Artinya di wilayah-wilayah tertentu ya masih mempercayai itu. Jadi tidak terlepas lah, artinya namanya keilmuan itu kan emang harus ada kaitannya semua. Kita tidak bisa merubah langsung kan, karena namanya fikih itu kan bukan bukan apa ya, bu, ya fikih itu kan fleksibel. Jadi ya ada yang menganut ini, ada menganut ini ya semuanya bisa di boleh-boleh aja gitu. Tidak boleh mengklaim yang ilmiah ya yang paling benar, yang klasik, yang tradisional yang paling benar, yang enggak, semuanya ya punya dasar masing-masing gitu aja sih. Itu. Mungkin itu ya. Lalu nih Mas, ada cerita yang paling ditunggu ini. Mas Apa-apa. Raji, ini ya Mas, sekarang anggota Biro Lembaga Falakiyah PBNU. Bagaimana latar belakangnya sehingga Mas Roji bisa menjadi anggota Biro Lembaga Falakiyah PBNU itu, Mas? Oh iya. Dulu waktu saya datang ke Jakarta itu kan hanya sebagai staff. Ya kadang orang kata saya di Jakarta hanya staff, tukang bikin kopi gitu kan, bikin teh. Teman-teman saya kadang nggak percaya saya ceritain ini. Ya namanya juga kan di Jakarta ya, secara Iya, ibu Mas. kota gitu kan,
daerah ibu kota, masa jadi tukang bikin teh gitu. Tukang bikin teh ya, awal-awal memang jadi staff ya, tukang staff diminta kemana, di ngantar surat kemana-mana, tukang bungkus-bungkus almanak ya, sampai hari ini juga masih bungkus-bungkus almanak. Apalagi ya saya ya kerjaannya sebenarnya kalau secara kita kan sudah S1 ya, kalau secara ego ya, secara ego, wah saya ini sudah S1, saya Iya, sudah S1 Falak lagi, masa saya iya, jadi iya. tukang bungkus almanak, kan nggak keren nih gitu ya. Tapi ya Iya, namanya kita mengabdikan diri ya, apalagi ya di salah satu ormas ya, para kiai lah ya, kita di situ bukan menonjolkan saya nih S1, bukan itu. Ya itu jadi staf biasa waktu itu ya, tukang bungkus-bungkus, tukang suruh-suruh ya. Tidak tidak apa ya, tidak mempedulikan latar saya ini apa, enggak. Tapi ya di satu sisi ya saya juga kadang bantu-bantu dalam hal mengonsep, kadang ada dimintain pendapat ya saya sampaikan begitu. Nah, waktu itu memang saya dipesenin sama almarhum Kiai Ghazali. Di organisasi itu kalau mau jadi pengurus harus ngabdi dulu 5 tahun. Ngabdi dulu 5 tahun. Itu kalau mau jadi seorang organisasi di organisasi lah. Kalau mau jadi pengurus di organisasi itu minimal mengabdi, itu minimal mengenal organisasi itu minimal 5 tahun. Ya karena saya di situ kan diminta hanya sebagai staff, artinya staff aja, bantu-bantu waktu itu mengabdi, karena basicnya mengabdi, ya sudah saya ngikut aja. Pokoknya terserah kiai, mau saya ini apa terserah. Ya berselang waktu itu pas Muktamar 2015, terus ada perubahan apa ya? Saya kan 2015 ya. Muktamar 2015 waktu itu saya sudah terlibat panitia Muktamar NU itu. Nah, itu sekitar tahun berapa ya waktu itu, saya tuh dimasukin di ini SK Biro. Waktu itu saya ditanyain, kamu masuk ini ya, kata Kiai. Ya kata saya terserah Kiai, kalau emang waktu itu Kiai masih sehat, masih, artinya masih sehat itu masih bisa ke kantor dan lain sebagainya. Ya kalau emang saya dipercaya masuk di situ ya silahkan, kata saya sih terserah Kiai aja waktu itu ya. Sebenarnya kalau SK-nya keluar, yang SK Biro itu ya baru tahun berapa ya? 2019 apa 2010 awal ya? Saya lupa. 2019 kayaknya. Karena almarhum kan meninggal 2020 ya. 2019 itu baru ada SK-nya yang ada nama saya, tertanda tangan ya Kiai Ghazali waktu itu almarhum. Ya waktu itu yang ada nama saya di anggota biro. Ya sebenarnya apa ya? Itu hanya sekedar nama sebenarnya. Pada intinya ya namanya di NU kan mengabdi, pengabdian. Ya namanya pengabdian di NU itu kan tidak ada batasnya. Kalau Kiai itu kan mengabdikan dirinya udah dari sejak Ibnu, dari madrasah sampai beliau meninggal itu kan masih mengabdikan dirinya di NU. Artinya kan masa kita yang baru seberapa ini sok-sokan iya. jadi pengurus itu kan gaya gaya banget gitu. Orang kita secara kemampuan pun kan ya jauh lah, jauh, secara pengalaman sangat jauh. Ya hanya sekedar melengkapi nama aja sebenarnya. Melengkapi nama, kebetulan aku di Jakarta gitu, saya di Jakarta. Mohon maaf, saya di Jakarta dan kebetulan di situ kan secara sehari-hari waktu itu saya tinggal di PBNU. Saya tinggal di PBNU itu lama. Sampai 2019 akhir saya tinggalnya di PBNU. Saya baru ngontrak ke rumah itu baru tahun kemarin sama tahun ini. Jadi ya tinggalnya ya di PBNU aja. Karena ya tadi hanya untuk mengabdikan diri kepada NU, dan di NU ada para kiai. Ya kita namanya di pesantren kan, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, ada keberkahan. Ya sudahlah, ngambil berkahnya aja. Ya semoga ya menjadi wasilah untuk kedepannya gitu aja sih. Terus nggak ada niatan apa-apa sebenarnya, itu hanya bonus sebenarnya.
bukan yang menjadi tujuan. Itu hanya bonus, bukan yang menjadi tujuan. Itu ya. Mas. Lalu ketika Mas Roji ini menjadi anggota Biro Lembaga Falakiyah PBNU, Mas, bagaimana kegiatan, kesibukan, dan cerita-cerita lucu atau cerita sulit, bahagianya gitu loh, Mas, ketika menjadi anggota Biro Sebenarnya, Lembaga Falakiyah ya, PBNU? oke. Sebenarnya sih nggak ada yang berubah. Karena di NU itu kan sistemnya kekeluargaan ya. Jadi bahkan dulu saya saking akrabnya tuh saya tuh sama Kiai Ghazali itu ya, almarhum itu ya, saya bercanda. Bercanda tuh yang biasa. Jadi ya apa ya, gojlok apa ya, bukan gojlok kan sebenarnya. Jadi Kiai bercandain, saya juga ikut bercandain gitu. Jadi ya saling Hmm. saling ketawa aja gitu. Jadi emang prinsip Kiai ya tidak ada skat, karena dulu kan kata Kiai, sekecil apapun orang itu jangan kamu remehkan, intinya gitu. Jadi semua orang itu pasti ada manfaatnya masing-masing. Jadi jangan sampai menganggap saya ini masih muda, alah nggak terlalu dipeduliin misalnya gitu. Enggak, tapi beliau emang menghargai setiap orang. Bahkan ya istilahnya yang cleaning service sendiri pun ya masih sangat dihargai beliau gitu. Jadi beliau itu memang apa ya, akrab banget, dan itulah namanya di NU itu kan, di kiai itu kan kitanya yang sebenarnya yang sungkan kan. Cuman kalau kiainya biasa bercandaan ya dan lain sebagainya. Kalau terkait memang program sih ya, kalau terkait kegiatan di Falakiyah ya, kalau saya secara rutin ya yang saya kerjakan ya ngirimin informasi ke teman-teman, masih bahwasanya hasil ru'yah tiap bulan NU ya saya share ke teman-teman. Itu yang utama yang saya lakukan dari awal saya di situ. Selain saya bantu-bantu dalam merumuskan ini kalender. Sebenarnya bukan bukan hasilnya, bukan hasil almanaknya ya. Dalam arti hasil almanak ini kan ada angka-angkanya, itu bukan saya. Cuman saya hanya pada mengonsep, pada desain konsep. Kan di apa, almanak falakiyah itu kan ada narasi, ada foto, ada angka-angka. Kalau yang angka-angka sih itu udah kiai-kiai lah ya. Ada tim khususnya yang punya kapasitas itu. Kita hanya ikut ini aja, menerima hasil. Kalau saya sih ikut merumuskan apa, membuat naskah atas aja. Ya membantu sebenarnya, bukan saya juga yang membuat, cuman membantu melengkapi data-data gitu kalau misalnya diminta gitu. Itu sih kalau yang fokus saya. Ya kalau toh ada permintaan ngukur kiblat, ya kadang-kadang saya berangkat gitu. Kalau kebetulan saya lagi nggak ada kesibukan gitu sih. Kalau spesifik apapun itu ya nggak ada. Emang semuanya kerja bersama. Kalau di sana itu secara kerjanya bersama. Kalau keasikannya itu ya bercanda, itu loh, bercanda sama Kiai ya. Mungkin kalau orang yang nggak kenal bisa jadi menganggap saya kayak nggak hormat ya sama Kiai, mungkin canda gitu, ngobrol ketawa gitu. Mungkin ya kalau kita anak santri ya, kok bisa ya ngobrol sama Kiai begitu gitu. Ya mungkin dianggap nggak hormat, tapi ya itulah salah satu keakraban kita ya gitu. Uh, Bahkan tidak ada, dianggap tidak ada sekat. Ya, tapi kita juga sadar bahwasanya kita itu anak muda yang harus menaruh hormat kepada orang tua gitu sih. Ada tertentu. Itu sih mungkin keasikan atau kegiatan di Falakiyah ya. Itu sih. Lalu Mas, adakah seseorang gitu yang menginspirasi Mas Roji untuk bisa menjadi anggota lembaga Falakiyah PBNU? Atau keinginan sendiri kah atau bagaimana Mas? Waktu itu coba-coba. Saya ke Jakarta itu kan coba-coba. Apa ya? Ke Jakarta itu waktu itu hanya
mencari nasib mungkin ya, apa ya, kira-kira nasib saya ini di mana begitu. Jadi ya meraba-raba nasib sebenarnya. Jadi tidak ada keinginan sama sekali sebenarnya. Cuman kalau motivasi siapa itu emang nggak ada. Cuman uh, menjadi teladan itu atau menjadi apa ya, pijakan ya, itu kan seiring berjalannya, dan kita kenal dengan Kiai Ghazali dan tahu bagaimana khidmah beliau di NU, ya salah satunya ya beliau yang menjadi teladan ya, artinya bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau dalam berkhidmah, bagaimana beliau di organisasi, bagaimana berprinsip, begitu-gitu ya, tidak lepas ya dari didikannya Kiai Ghazali. Selain Kiai Ghazali juga ya, awal-awal saya di PBNU itu ada salah satu pengurus di lembaga Bahsul Masail, itu ada namanya, yang sekarang beliau sekretaris LBM, itu Pak Sarmidia, salah satu yang dulu awal-awal yang ikut ya apa ya, membimbing sebenarnya, bukan membimbing ya, apa ya, memberikan banyak pengalaman kepada saya, itu salah satu juga beliau waktu awal-awal saya di Jakarta. Cuman ya emang namanya kita di Falakiyah ya banyak interaksinya dengan Kiai Ghazali sebenarnya. Tapi yang awal apa, yang awal ngajakin ya Mas Mariani, dan yang dulu menerima saya sebelum saya mengabdikan di Kemenak di PBNU. Saya dulu penelitian di Jakarta kan. Nah, yang menerima waktu itu ya Mas Mariani, dan banyak berdiskusi dan nyari pengalaman juga, salah satunya diantaranya Mas Mariani gitu. Ya sampai sekarang ya mungkin sudah dianggap kayak saudara ya, saudara, karena ya emang waktu itu sering kadang tidur di rumahnya saya. Bahkan kalau saya kelaparan di Jakarta, ya mungkin nggak punya duit ya awal-awal gitu, saya minta makannya ke tempat Mas Mariani waktu itu. Kalau nggak ke tempat Mas Mariani, kadang-kadang saya ke tempat Kiai juga. Ya, Ya, seperti keluarga ya Mas ya. ya kita itulah. Ya banyak orang lah yang banyak berjasa di PBN tuh, dari cleaning service yang ada, salah satu cleaning service yang secara sehari-hari di situ ya, teman ngobrol, teman berbagi gitu, teman makan bareng di situ ya, banyak orang yang sebenarnya menjadi inspirasi. Tapi yang mungkin yang menjadi utama inspirasi saya hari ini ya mungkin almarhum Kiai Ghazali ya, yang saya mengenal beliau dengan berbagai macam kelebihan beliau lah ya, ya itu mungkin sih inspirasi dalam hal ini ya, karir mungkin ke depan. Kalau motivasi banyak ya pasti dari orang tua kan? Tidak terlepas dari doa orang tua. Semua yang kita lakukan ini ya tidak lain ya orang tua, dukungan orang tua, izin orang tua, yaitu juga mempermudah semua proses kita sih gitu. Mungkin itu ya. Tapi Mas sebelumnya apakah orang tua sudah mendukung dan menyetujui bahwa Mas Roji ini ingin menjadi anggota Lembaga Falakiyah PBNU, atau sebelumnya itu tidak setuju lalu diberi pengertian gitu ke orang tua, atau bagaimana Mas? Dari pihak orang tua juga keluarga mungkin Mas? Kalau secara spesifik dari orang tua setuju tidak setuju tuh karena gini, pemikiran orang tua saya itu kan, selagi yang kamu lakukan itu baik ya lakukan aja ya, artinya pesannya hanya dua ya tadi, kalau bukan hanya dua ya, pokoknya pesannya yang penting tidak malu-maluin orang tua gitu, tidak malu-maluin pesantren gitu aja sih. Dua ya jaga diri istilahnya gitu. Jadi selagi apa ya, selagi aktivitas itu baik ya, tidak ya kita mungkin maksiat dan lain sebagainya gitu yang bisa malu-maluin orang tua gitu kan, ya lakukan aja. Jadi memang tidak ada penolakan. Kalau penolakan sih enggak ya, dulu sih awal-awal yang saya ceritakan sebelumnya itu
agak berat dari ibu saya sebenarnya. Dari ibu yang dulu awal-awal saya waktu izin awal waktu ke Jakarta itu, saya izin, emang nggak balik aja katanya. Mending mungkin balik kan di sini ngajar gitu, ngajar di madrasah, di sekolah gitu, di kampung waktu itu. Nah itu aja mungkin agak beratnya, tapi setelah saya kasih pengertian, lagi-lagi ya mungkin karena orang tua juga emang tidak terlalu mengekang ya, artinya dalam arti tidak mengekang itu tidak kayak orang ya, mungkin wah kamu harus pulang aja, gini susah nanti di sana. Kebetulan kan saya sudah terbiasa merantau, jadi ya slow-slow aja sih sebenarnya. Mandiri ya Mas ya, udah mandiri. Iya, kita kan sudah terbiasa ya di pondok gitu. Karena saya dari rumah itu, kampung saya sebenarnya bukan Jenamas. Jenamas itu kan tempat kelahiran saya. Nama kampung saya itu kan Lehai. Nama kampung saya Lehai. Saya dari SD itu sudah tidak di kampung sampai sekarang. Sampai sekarang ini tuh artinya hanya SD doang saya yang stay di kampung. Nah, dari lulus SD itu sudah nggak di kampung karena waktu itu kenapa saya nggak di kampung lanjut sekolahnya, karena waktu itu di kampung nggak ada sekolah, hanya sampai SD, mau nggak mau ya harus pindah kan mau lanjutin sekolah. Nah, itu jadi mungkin karena terbiasa jauh ya, terbiasa jauh dan sudah berpisah lah ya, berpisah dan keluarga juga mengerti ya, nggak ada penolakan secara khusus sih, nggak ada penolakan ya, kita kasih pengertian bahwasanya gini-gini. Emang saya janjinya waktu itu cuma 1 tahun. Waktu itu saya kasih bukan janji ya, artinya ancar-ancar. Kata saya kalau saya 1 tahun tidak betah, saya pulang. Itu waktu itu. Kalau saya 1 tahun nggak betah, saya pulang. Tapi alhamdulillah, selama saya setahun, nah setahun gitu tuh. Ya kadang kepengen saya pulang gitu aja. Jadi nggak ada beban. Kayak orang kan gini, kalau merantau itu kan jarang pulang ya. Kalau saya enggak, kalau saya lagi ada duit cukup buat beli tiket ya saya pulang gitu. Ya salah satu kebahagiaan kita kan bisa pulang gitu aja. Ada duit sendiri tanpa dari orang tua, kita bisa pulang sendiri kan bebas gitu loh. Nah, itu sih, itu aja sih kalau saya, karena slow gitu apa ya, santai gitu, nggak perlu ada tekanan apapun. Mungkin itu kali ya. Lalu saat ini kan Mas Roji ini sebagai Ketua Alumni PBSD Nasional ya Mas ya. Iya, iya. Eh, Bagaimana kabar dan cerita ikatan alumni PBSB sekarang Mas? Kalau sekarang ya beginilah, tidak aktif, tidak pas apa, tidak terlalu aktif sebenarnya. Cuman kalau komunikasi sama teman-teman saya masih komunikasi gitu sih. Tapi kalau emang itu karena emang di satu sisi emang di satu sisi karena agak berat juga ya, agak berat mengakomodir yang teman-teman yang sudah, apalagi anak-anak PBSB ini kan jauh-jauh di seluruh Indonesia. Artinya ya untuk mengakomodir semua teman-teman juga emang agak berat. Cuman tetap saya sih berharapnya emang lembaga alumni tetap selalu ada gitu. Artinya tetap ada walaupun dengan keadaannya yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi ini sebagai wadah aja, artinya wadah bagi teman-teman yang suatu saat kepengen mencari alumni itu di mana sih adanya, di sini. Artinya kan keberadaan alumni itu ada gitu. Bukan kayak sebelumnya yang benar-benar sebelumnya sih sempat ada terus hilang, lama ada lagi, hilang lagi, baru sekarang ada. Semoga, saya berharap sih ini tidak menjadi hilang lagi, tapi ada yang melanjutkan setelah saya gitu sih. Artinya ya walaupun dengan jalannya yang biasa-biasa aja gitu. Karena mau menuntut apapun juga di satu sisi kan teman-teman yang ada di pengurusan ini
sebagian besar yang sudah kerja, termasuk saya kan. Pasti prioritas pertama saya kan utamanya mungkin kerja, kedua PBNU di Falakiyah, ya ketiga baru yang lain gitu. Karena bahkan kadang saya itu mendahulukan Falakiyahnya. Kalau misal ada panggilan dari Falakiyah, saya di pekerjaan ya saya kadang mendahulukan Falakiyah. Karena emang saya awal hari ini seperti ini itu tidak terlepas dari lembaga Falakiyah PBNU. Jadi ya itu yang tempat utama saya sebenarnya di situ. Jadi mau gimana pun ya saya mengabdikan di situ. Ya, kadang pekerjaan ya kalau semisal Falakiyah perlu tertentu, kadang pernah itu beberapa tertentu waktu saya disuruh mendampingi Kiai, waktu pernah itu ada acara di satu, saya malah lagi masuk kerja, saya ditelepon, kamu kesini, ya sudah, saya izin, pimpinan saya bilang saya dipanggil ini, dan di situ disuruh nginep lagi gitu kan, disuruh nginep, udah nggak usah masuk kerja, gitu. Izin aja, gitu. Dan kalau udah perintah Kiai ya sudah ikut gitu, nggak mementingkan lagi tuh yang kerja gitu loh. Ya tapi alhamdulillah di tempat kerja saya itu ya pimpinan saya masih ngerti dengan, karena menjadi utama saya di NU gitu. Ya itu mungkin ya. Apa tadi ya? Saya juga lupa pertanyaannya. Iya Mas, udah terjawab. Lalu Mas, ada nggak nih tips-tips buat para calon alumni yang berkesempatan bergabung di PBSB dan berproses di CSS Mora? Gimana? Maaf. Eh, ada nggak gitu Mas tips-tips buat para calon alumni yang berkesempatan gabung di PBSB dan berproses di CSS Mora? Oh, tips ya, ke depan paling ya. Terutama teman-teman alumni Wali Songo lah ya. Saya sih berharap teman-teman tetap tidak melupakan identitas falaknya. Jadi saya berharap walaupun teman-teman berada di manapun, tetap dasar pengetahuan falak itu tetap teman-teman miliki. Karena suatu saat pasti keilmuan itu akan dipertanyakan. Artinya di suatu saat kita kan tahu ya, kita pulang ke masyarakat itu orang sudah tahu bahwasanya kita kuliah di falak. Ini spesifik CSS Mora Wali Songo ya, yang secara keilmuan falak. Secara keilmuan falak. Nah, jangan sampai kita merasa tidak terlalu konsen, artinya tidak terlalu suka dengan falak, tidak mempelajari dasar-dasarnya, akhirnya melupakan. Jangan, menurut saya sih jangan. Namanya keilmuan itu sedikit sekecil apapun yang kita pelajari, pasti suatu saat ada manfaatnya. Mungkin setelah kita lulus kita tidak berdaya dalam hal falak, dalam organisasi falak, dalam lembaga falak, atau dalam pemerintahan yang khusus tentang falak. Mungkin tidak sekarang pasca lulus kita dapatkan, tapi mungkin bisa jadi 5 atau 10 tahun yang akan datang itu kita akan dimintai sesuatu yang kita punya basic keilmuan itu. Itu artinya teman-teman tetap harus tetap mengingat-ingat, artinya jangan sampai melupakan sama sekali. Walaupun ya tadi sekarang kan banyak tuh anak-anak falak juga hakif tapi tidak melupakan tentang falaknya. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi advokat, tapi ngobrol falak pun masih nyambung aja gitu, karena sudah punya basic itu jangan sampai dilupakan, jangan sampai merasa saya nggak konsen gitu. Kadang kan ada tuh beberapa orang yang saya nggak bisa falak nih, bukan berarti nggak bisa itu nggak bisa sama sekali kan, tapi kan sudah punya basicnya. Artinya ya kita itu kan punya manfaat pada proporsi masing-masing. Ada yang proporsi kefalakannya banyak, kayak beberapa orang tertentu kan yang hari ini ya banyak ahli-ahli gitu kan. Ada seperti saya yang proporsi falaknya hanya tukang
tukang bikin kopi sudah gitu kan. Nah, yang tidak punya tidak berlebih kayak teman-teman yang sehari ini yang bisa ada yang pinter ngitung, ada yang pinter ngeker teropong, ada lain sebagainya. Ya itu. Dan saya berharap teman-teman ini mungkin suatu hari nanti membuat alumninya ini membuat komunitas falak yang bisa bisa apa ya, bisa bertaraf nasional atau internasional. Jadi benar-benar lulusan alumni Falak Wali Songo ini menjadi rujukan orang di semua lini, di semua, bukan di semua lini, di semua tempat, dimanapun teman-teman berada. Artinya orang-orang kepengen mencari pencerahan tentang kenapa sih setiap awal bulan itu berbeda begitu. Nah, jika teman-teman yang berada di daerah itu ya sedikit banyak memberikan pencerahan artinya kita berada di masyarakat itu kan tantangannya besar karena tidak semua yang kita sampaikan itu bisa diterima di masyarakat, tapi kita juga perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ya suatu saat ya pasti akan masyarakat itu juga akan bisa mengerti dengan perkembangan sekarang. Ya namanya anak muda kan masih belum terlalu dipercaya. Cuman ya tetap kita juga harus memberikan pendekatan-pendekatan khusus lah ya, yang mungkin selama ini menjadi pengalaman kita selama di kampus. Kita kan belajar di organisasi kayak gimana sih mendekati masyarakat yang kira-kira masyarakatnya abangan. Kalau di istilah orang Jawa itu ada abangan, ada apa gitu. Itu kan beda-beda cara pendekatannya. Nah itu mungkin ya teman-teman harus menjadi ikon lah setelah melupakan falaknya. Tipsnya selalu bermanfaat dimanapun berada. Ya kita tahu ada hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu mungkin. Jadi tipsnya itu untuk semua alumni PBSB nasional ya Mas ya, calon alumni PBSB nasional. Ya, kalau ya, artinya kalau alumni nasional kan tinggal pada bidangnya masing-masing lah ya. Kalau dia IPB pertanian ya pada bidang pertaniannya dikembangkan. Ya dikit-dikit lah gitu. Mungkin tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak, minimal untuk lingkungan keluarga gitu kan, atau lingkungan pesantren gitu. Lalu Mas Roji ini kan seorang santri yang kuliah falak dan hukum, juga mendapatkan pengalaman nasional gitu. Lalu ada nggak Mas? Pasti ada kan ya, bekal-bekal temuan dan pengalaman apa aja sih yang mendukung sehingga menjadi seperti sekarang ini Mas? Kalau pengalamannya yang saya rasakan pengalaman banget itu waktu saya emang di kuliah. Waktu saya di CSS itu kan saya belajar berkaitan dengan desain grafis, belajar tentang tadi tulis menulis waktu di kuliah, belajar berorganisasi, walaupun mungkin saya level organisasi saya tidak seperti orang lain yang berjenjang, artinya berjenjang dalam arti dari anggota jadi pengurus jadi ini dan saya sih nggak terlalu gitu. Cuman pengalaman manfaatnya itu yang lebih besar emang waktu saya belajar desain grafis, tulis menulis. Yang hari ini sangat-sangat saya rasakan. Artinya yang sangat-sangat saya rasakan itu ya pada skill. Saya di tempat kerja hari ini ya yang seperti saya jelaskan di awal bahwasanya emang pekerjaan saya tidak linear dengan kuliah saya. Artinya kan tidak linear dengan kuliah.
Ya, kebanyakan apa yang saya kerjakan? Ya berkaitan dengan desain grafis, bahkan kadang saya mengelola media sosial, bahkan ya kadang eh, cara-cara yang ya jauh, sangat jauh ya, jauh banget. Dan ya emang lebih fokusnya pada penulisan, cara nulis berita, kadang ya publikasi aja, sebenarnya banyak publikasi. Karena kan namanya di pemerintahan kan perlu publikasi program itu kan. Ya di salah satu publikasi program ya salah satunya menulis berita yang dimuat di website, walaupun ya di website sendiri, ya website Kemenak gitu. Cuman kan tulisan kita masuk itu kan ada rasa kebanggaan tersendiri juga gitu, Iya, ya kan? senang. Senang gitu tulisan kita tuh dibaca orang. Terus kita bikin karya desain itu disenangi orang, itu kan ada rasa kebanggaan tersendiri. Itu yang saya rasakan manfaat. Ya sampai hari ini saya bisa bekerja itu karena tambahan skill itu. Selain juga emang ada basic-basic keilmuan yang saya tetap pertahankan yang kayak falak. Makanya kenapa saya masih tetap di falak, tidak mau, nggak mau keluar lah, intinya selagi masih dibutuhkan ya saya akan tetap terus di sana gitu. Dan saya di Jakarta, kalau saya di Jakarta kan ya di lembaga falak ya gitu. Kalau saya mungkin pulang suatu saat nanti kan, ya kalau semisal orang di kampung membutuhkan apa di NU sana perlu saya, ya saya tetap akan berkhidmat di NU. Walaupun semisal berkhidmatnya itu tidak selalu di dalam falak, tapi ya mungkin di dalam hal lain. Itu sih. Itu mungkin ya yang saya rasakan. Mas ini, ya Mas, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Mas ya. Oke. Eh, ada nggak Mas pesan-pesan buat adik-adik CSS Merawin Wali Songo untuk berarti untuk angkatan dari Angkatan berapa? 2011 sampai 2019 Mas? 17 ya? Apa 16 apa 17? 17 sampai 19 Mas. Oh ya. Ya kembangkanlah skill, jangan hanya pada pada satu keilmuan. Satu keilmuan itu ya falak ya. Karena falak itu semakin hari juga akan semakin banyak persaingannya kan. Jadi ya yang terpilih menjadi ahli falak itu kan tidak semuanya, dari sekian orang itu kan tidak semuanya menekuni itu. Artinya kan gitu. Artinya ya kayak saya lah, kayak kita waktu di kelas saya ada 40 orang. Yang benar-benar pada menekuni falak sendiri hanya bisa dibilang satu dua orang ya. Yang hari ini yang kelihatan menjadi dosen falak itu. Yang menjadi dosen falak. Salah satu buktinya kan menjadi dosen falak yang benar-benar menekuni falak. Ya ada yang sekarang, ada yang teman-teman saya ada yang jadi hakim, bahkan ada yang jadi guru madrasah yang pada ngajarnya fikih sebenarnya. Ya itu artinya apa ya? Saya lupa malah. Aduh. Apa tadi tuh? Gimana Mas? Pertanyaannya apa tadi itu? Pesan-pesan Pesan. untuk kami ya, Oh iya. untuk Pesan-pesan. adik-adik CS Ya tadi Merawin Wali Songo. kembangkan skill, jangan 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 tertentu pada satu keilmuan. Ya kalau yang punya skill tulis menulis, kembangkanlah tulis menulisnya. Kalau bisa sampai nulis di koran, ya lumayan. Kalau nulis di koran kan ada honornya gitu. Kalau ada yang punya skill tentang desain grafis ya desain grafis, ada yang punya skill tentang programming ya menjadi programmer gitu, yang punya skill lain dan lain sebagainya. Artinya tetap harus dikembangkan itu mumpung teman-teman masih di kuliah, apalagi ya anak-anak PBSB kan. Anak PBSB itu tidak mikirin duit kiriman dari orang tua. Orang tiap bulannya sudah dikirim kan, apa ditransfer apa cash kan, Iya, cash. Jadi nggak perlu lagi orang tua harus nyariin duit kan, nggak. Masa kita menyia-nyiakan kesempatan itu? Kerjaan kita hanya belajar dan mengembangkan skill kan. Gitu. Ya selanjutnya teman-teman harus harus sering-sering berjejaring.
Ya berjejaring ini ya tadi ikutlah organisasi selain organisasi sendiri. Ya di sana teman-teman akan mendapatkan suasana yang berbeda. Ada cerita yang akan berbeda pada komunitas sendiri. Kalau semisal teman-teman hanya pada organisasi CSS Mora, ya lingkup jejaringnya ya akan ada pada CSS Mora aja, tidak sampai ke yang lain. Makanya perlu teman-teman juga ikut di organisasi lain kayak HMJ, kayak UKM dan lain sebagainya. Dan perlu ya kalau semisal kita nggak mau ikut organisasinya ya cukup mungkin komunitas-komunitas tertentu yang kita tidak terikat, tapi tetap berjejaring, tetap karena jejaring itu suatu saat akan memberikan manfaat besar untuk kita suatu saat. Jadi mungkin setelah lulus teman-teman mungkin tidak akan merasakan. Selama di kuliah juga tidak akan kepikiran. Oh saya juga dulu gak ada kepikiran apa-apa kok. Saya ikut organisasi saya senang-senang aja. Ya senang aja mungkin ada aktivitas daripada tidur, pulang kuliah tidur, makan, terus kuliah lagi. Daripada begitu kan jenuh ya. Jenuh. Ya sudah nyari aktivitas lain dengan berorganisasi. Ya. Ternyata hari ini ya teman-teman itu memiliki apa ya manfaat. Kedua emang kita itu anak falak itu punya bukan anak falak ya anak CSS secara keseluruhan itu punya satu kelebihan yaitu jejaring pesantrennya. Jejaring pesantrennya yang tidak dimiliki oleh teman-teman. Jadi kita kepengen kayak saya ya, yang hari ini saya sering ke daerah gitu, di kerjaan saya itu, saya misalnya ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah atau ke daerah mana gitu, itu kan kadang ada anak falak ya, saya kontak tuh, saya kadang kunjungan ke pesantrennya. Jadi ya itu salah satu jejaring manfaatnya ya lumayan, kita kunjungan dapat makan gratis kan gitu. Dapat silaturahim, ketemu Iya. kiai gitu kan, minta doa dapat berkah ya gitulah, salah satu itu ya itu yang hari ini bisa saya rasakan dari jejaring-jejaring yang sudah ada. Nah jejaring itu nanti kan orang-orang teman-teman kita ini kan punya kesuksesan masing-masing, mungkin akan jadi apa ya semuanya kan akan ada berkaitan, akan terhubung nanti ya. Mungkin kita hari ini lagi nggak butuh seorang advokat, tapi suatu saat mungkin kita akan butuh seorang advokat. Nah ini loh ada alumni kita yang advokat kakak kelas kita, jadi saat kita ngontak itu kan ada keterkaitan. Oh kak saya dulu alumni ini loh, minta tolong dong. Nah namanya satu alumni kan namanya kakak kelas kan enak gitu ya. Jadi ya itu ya, manfaatkanlah berorganisasi itu, manfaatkanlah ya jejaring-jejaring ada, jangan sampai kita jangan sampai kita hanya pada fokus pada akademik aja. Jejaring itu penting. Orang pinter tanpa jejaring juga ya akan hanya buat dia diri sendiri gitu. Tidak tahu cara memanfaatkannya. Kalau dia punya jejaring banyak ya banyak hal yang bisa dieksplor gitu. Ya itu mungkin ya. Ya semoga dari apa yang saya bicarakan dari awal sampai sekarang ada manfaatnya bagi teman-teman. Ya, Ya, amin. terutama bagi diri saya sendiri yang menjadi ya apa istilahnya muhasabah atau refleksi buat diri saya sendirilah. Bahwasanya ya itulah yang saya lakukan dan yang saya dapatkan dan yang saya rasakan. Artinya dari sekian pengalaman yang sudah ada gitu. Ya, semoga ada berkah dan manfaatnya. Mungkin tidak hari ini, mungkin suatu saat bisa dirasakan gitu. Iya, Mungkin itu Mas. ya. Uh, Ya, ya, alhamdulillah. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara dan terima kasih kepada Mas Roji yang telah bersedia untuk bisa menjadi narasumber pada live malam hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang telah kita bahas tadi yang masih dapat ya, bermanfaat untuk kita semua dan amin. semoga sharing pada malam ini juga bisa menginspirasi
orang lain juga untuk bisa lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Dan bagi teman-teman juga bagi kakak-kakak alumni yang belum bisa gabung pada live IG malam malam ini bisa nanti bisa dicek di feeds-nya IG CSS Wali Songo. Oke, Ya, mantap. ya, makasih banyak Mas Rogi. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya. Salah, Iya, Mas. salah kata, Sehat selalu untuk salah keluarga sebut. juga. Ya, ya. Ya. Amin, amin. Sama-sama. Ya, baik Mas. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Roji. Ya, sama-sama ya. Ya, ini ditutup ya Mas ya sebentar. Oke. Ini emang belum masuk kuliah ya? Eh, belum Mas. Udah. Lupa. Udah Mas, udah. Oh, tapi masih ini ya, Udah. masih di rumah ya? Masih kuliah di rumah ya? Online. Online terus? Iya, iya. Iya. Praktikum juga jadinya online, Mas. Oh Praktikum gitu? malam. Iya. Nggak ada Jadi KKL dong? gimana, Mas? Nggak ada KKL dong, jalan-jalan gitu? Eh kurang tahu. Mungkin online, tapi semuanya jangan, Mas. Kamu semester berapa sih? Semester 6. Oh, semester 6 ya? Semester 6 biasanya KKL ya? Apa semester 7? Iya, iya, Mas. Harusnya jalan-jalan ke Jakarta, ke Bandung tuh. Hmm. Iya, kurang tahu, Mas. Tahun ini. Ya, tahun ini living cost-nya apa utuh tuh, kan di rumah terus, makanya kan dijamin. eh, ya, sebagian mungkin kepake, Mas, Iya, buat iya. jajan. Oke, emang kamu rumahnya mana? Di Kuningan, Mas, Jawa Barat.